Assalamualaikum, selamat siang Bu Ade. Waalaikumsalam. Iya Bu Nurul, selamat siang. Kejutan sekali nih Bu, istirahat siang-siang ditemani Bu Nurul. BTW ada apa ya Bu ya? Iya Bu Ade, sebenarnya saya ingin sekali berbincang-bincang sebentar dengan Bu Ade. Sebenarnya saya sudah pengen sharing bincang-bincang dengan Bu Ade itu sudah lama, tapi kayaknya Bu Ade masih repot sekali. Jadi ini saya beranikan diri ke Bu Ade. Kira-kira Bu Ade punya waktu ya enggak? Punya waktu apa tidak ya Bu Ade untuk ngobrol dengan saya Bu? Siap Bu Nurul, silahkan. Bu Nurul ini mau bahas tentang apa nih kita ini? Saya penasaran sekali. Iya Bu Ade, jadi begini Bu Ade, saya ini untuk tahun pelajaran yang sekarang ini loh Bu Ade, 2023-2024 ini di kelas saya kebetulan kan siswanya banyak ya Bu Ade. Iya. Ada kalau yang sebelumnya itu sekitar 15. Nah, sekarang ini alhamdulillah di lembaga kita yang mendaftar banyak ya Bu Ade, tapi ini Bu Ade di kelas saya itu sekarang siswa saya jadi 25 siswa. Nah, ini saya itu merasa kesulitan sekali dalam mengkondisikan anak-anak saya ketika pembelajaran di kelas. Dan ini kadang membuat saya stres loh Bu Ade, dengan siswa yang banyak. Kenapa ya anak-anak itu kayak kurang bisa konsentrasi gitu loh Bu Ade. Ketika saya ngasih kegiatan ke anak-anak itu. Kira-kira gimana ya Bu Ade ya seperti itu? Kenapa ya Bu Ade? Saya bingung ya Bu Ade. Oh, jadi begitu Bu. Terus Bu Nurul sudah mencoba identifikasi belum kesulitannya itu terletak di mana Bu? Maksudnya ketika Bu Nurul sedang apa bersama anak-anak? Sudah sih Bu Ade, saya pernah mengamati nggih. Kenapa anak-anak itu tidak konsentrasi? Kayaknya, sepertinya itu karena suara saya itu tidak bisa keras, Bu Ade. Iya, iya. Gitu, sehingga mungkin karena suaranya tidak bisa keras itu tidak tidak bisa didengarkan oleh anak-anak yang banyak itu, sehingga anak-anak yang di belakang atau konsentrasinya kurang tidak mendengarkan saya itu asik sendiri. Gitu, tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan gitu. Oh alah, jadi kalau dulu jumlah muridnya lebih sedikit ya Bu ya? Iya, dulu 15 Bu Ade, sekarang 25. Iya, iya Bu. Eh, baik Bu Nurul, saya mengerti perasaannya Bu Nurul seperti apa. Karena jumlah siswanya itu 10 lebih banyak daripada tahun lalu. Kemudian eh, membuat pembelajaran di kelas jadi kurang efektif ya Bu ya. Iya, betul sekali seperti itu Bu Ade. Oke, lalu sudahkah ada cara yang Bu Nurul lakukan Bu mengenai bagaimana sih mengatasi hal ini? Pernah Bu Ade, pernah kapan hari itu saya itu mencoba mengeraskan volume suara saya nggih. Ya. Sebenarnya saya paham kok sebenarnya mengajar anak-anak itu tidak harus dengan volume suara yang keras, tapi untuk memfokuskan anak-anak itu di awal kan memang saya rasa perlu menggunakan suara yang keras itu dengan tujuan anak-anak bisa lebih konsentrasi. Nah, itu pernah saya coba Bu Ade. 1 hari, 2 hari, 3 hari, tapi ternyata saya yang ini Bu Ade. Saya yang jatuh, artinya ini tenggorokan saya itu menjadi kering, menjadi serik, sehingga saya malah batuk-batuk.
Nah, di situ justru lah anak-anak hilang lagi konsentrasinya karena saya batuk-batuk, Bu Ade. Jadi kayaknya dari ini saya tidak bisa memaksa saya suaranya keras, itu sepertinya tidak bisa karena efeknya ternyata ke saya itu tidak bagus begitu. Dan saya khawatir kalau saya paksakan nanti saya malah sakit, Bu Ade. Kalau saya sakit nanti saya justru merepotkan teman-teman yang lain karena kelas saya kosong harus merepotkan teman-teman. Oh, begitu. Itu. Baik, Bu. Berarti sampai seperti itu ya, Bu ya, sampai menimbulkan efek tidak baik untuk kesehatan ya, Bu. Nggih, Bu Ade. Sudah mencoba berbagai cara meningkatkan suara, namun masih ada beberapa murid yang masih kesulitan mendengar. Itu dari sisi yang mana, Bu? Sisi depan kah, belakang, atau samping kiri, samping kanan, Bu? Anak-anak yang tidak bisa konsentrasi itu biasanya yang ini di belakang, yang duduknya di belakang. Biasanya kan saya melingkar, setiap harinya melingkar. Nah, Oh, itu berkelompok yang ya, Bu ya? iya melingkar gitu, yang anak yang posisinya jauh dari saya, itu yang tidak bisa fokus, sehingga kadang anak itu jahili temen nih di kanannya, di kirinya. Akhirnya teman yang di kanan kirinya itu terbawa juga, sehingga kondisi kelasnya itu jadi tidak terkondisikan, jadi rame gitu, Bu Ade. Oh, begitu. Saya mengerti, Bu, bahwa Bu Nurul ini sudah berusaha untuk meningkatkan volume suara sampai harus sakit tenggorokan, batuk-batuk ya, Bu ya. Namun, Nggih. selain itu, apakah Bu Nurul sudah mencoba strategi lain, Bu, selain meningkatkan volume suara saat berinteraksi dengan anak-anak? Pernah Bu, saya coba berjalan di sekitar kelas itu berkeliling untuk berbicara gitu nggih. Tapi itu perubahannya itu tidak begitu terlihat ya Bu Ade. Dan justru anak-anak itu tidak fokus karena saya harus berjalan berkeliling dari satu sisi ke sisi yang lainnya gitu. Oh, begitu ya, Bu ya. Kira-kira dengan berjalan di sekitar murid saat berbicara, kalau dinilai ya, Bu ya, dari angka 1 Mm-mm. sampai 5, perubahannya itu ada di angka berapa, Bu? Sepertinya di angka 4 Bu Ade. Berarti hampir mendekati sempurna ya, Bu ya. Eh, Coba Bu Nurul tinjau kembali dari berbagai cara yang sudah Bu Nurul lakukan. Adakah sesuatu yang mungkin bisa membantu Bu Nurul berbicara dengan murid agar bisa menjangkau ke semua murid, Bu, dalam satu kelas? Ada tidak? Itu pernah Bu, saya itu memberikan materi pembelajaran ke anak-anak itu menggunakan video. Kemudian video itu kan saya sambungkan dengan speaker ya. Ya. Jadi suaranya kan keras. Sehingga anak-anak itu ini apa bisa mendengarkan. Nah, tapi ketika video ini selesai, itu saya beralih ke menjelaskan terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan berdasarkan video yang dilihat tadi. Itu anak-anak konsentrasinya pecah lagi, Bu Ade. Sehingga saya itu menyimpulkan memang karena anak-anak itu jumlahnya banyak itu sepertinya memang saya perlu suara yang keras gitu. Dan saya sudah mencoba suara saya sendiri saya keraskan, kan enggak bisa. Kemudian pernah saya itu berpikir gini Bu Ade, gimana ya kalau seandainya ketika saya mengajar di depan anak-anak itu, saya memakai mikrofon atau itu loh Bu Ade yang ditempelkan di telinga itu loh Bu Ade, Oh iya iya. yang tidak ada kabelnya, Oke. wireless ya Bu Ade ya. Itu saya pakai itu, kira-kira itu bisa atau tidak ya Bu Ade?
pernah saya punya pikiran seperti itu, tapi untuk menerapkannya itu saya masih ragu-ragu. Banyak sekali kekhawatiran saya, Bu Ade. Nanti takutnya ketika saya memakai itu, teman-teman eh, salah paham dengan saya, dikiranya saya itu hanya gaya-gayaan atau gimana. Jadi itu belum pernah saya coba, Bu Ade. Tapi saya pernah punya ide seperti itu. Menurut Bu Ade gimana ya, Bu Ade ya? Menurut saya itu ide yang luar biasa, Bu Nurul. Dan saya Hmm. yakin jika kita menggunakannya sesuai takaran, sesuai kebutuhan anak-anak, terjangkau tidaknya suaranya Bu Nurul, itu tidak akan mengganggu Bapak Ibu guru yang lain, Bu. Dan karena memang ini kebutuhannya murid ya Bu ya, saya rasa Mm-mm. tidak akan apa istilahnya tidak akan dikira Bu Nurul gaya-gayaan begitu Bu. Jadi itu eh, ide yang sangat cemerlang Bu. Saya yakin sekali dengan bantuan alat tersebut nanti akan mempermudah Bu Nurul dalam mengkondisikan murid ya Bu ya. Nggih, nggih, Bu Ade. Berarti insya Allah enggak apa-apa ya Bu Ade, saya misalnya saya itu mengajar dengan bantuan alat tambahan seperti itu, sepertinya enggak apa boleh ya Bu Ade ya kayaknya ya Bu Ade ya. Saya rasa boleh Bu, tidak masalah. Oke. Terus, Namun begini Bu, nggih eh, gimana Bu Ade? lalu karena sudah Bu Nurul mempunyai rencana yang luar biasa ini, kapan dan bagaimana nih Bu Nurul akan memulainya? Berarti nah ini saya juga ini Bu Ade juga bingung lagi. Artinya begini, eh, saya kan ini sharingnya masih sharing sama Bu Ade saja nih, saya belum bilang ke siapa-siapa. Nah, apakah saya juga perlu sharing ke kepala sekolah ya Bu Ade atau saya langsung cari beli aja, cari alatnya itu aja di toko, biar besok saya bisa menerapkannya ke anak-anak gitu. Ini sebaiknya yang mana dulu ya yang harus saya lakukan ya Bu Ade? Atau saya ke kepala sekolah dulu ya Bu ya untuk permisi gitu ya Bu Ade ya? Ya, itu ide yang luar biasa Bu. Bagus sekali idenya Bu Nurul. Jadi saya yakin kalau Bu Nurul izin dulu ke kepala sekolahnya pasti mengizinkan karena ini kan tujuan utama tadi untuk memenuhi kebutuhan belajarnya murid. Hmm. Baik Bu Ade, kalau memang apa yang saya utarakan ini dirasa bagus, nanti besoklah saya akan menghadap Bu Kepala Sekolah untuk sedikit sharing dengan permasalahan saya dan nanti saya juga akan sampaikan ke beliau. Nanti saya akan minta izin memakai mikrofon wireless itu ketika pembelajaran di kelas saya biar anak-anak bisa lebih fokus gitulah. Besok Ya, Bu Ade, insya Allah besok saya mau ke kepala sekolah. Semoga saja diizinkan ya Bu Ade ya. ya Bu, saya doakan semoga diizinkan. Nah, sekarang bagaimana ini perasaan Bu Nurul setelah kita berbincang-bincang Bu? Perasaan saya lega sekali Bu Ade. Alhamdulillah. Saya senang sekali hari ini. Saya merasa ada teman yang bisa melegakan hati saya. Karena sebenarnya sudah lama saya pengen cerita ke Bu Ade, tapi Bu Ade kayaknya sibuk. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa sharing, menceritakan kesulitan saya dan uh, lega sekali Bu Ade. Nanti setelah ini saya tak nanti lihat ke toko elektronik langsung Bu Ade. Mungkin ada yang cocok buat ini. Ya, semangat Bu Handphonenya Nurul. itulah. Ya, Ya, semangat Bu Nurul. senang banget Alhamdulillah. hari ini Bu Ade. Iya, akhirnya kalau sudah menggunakan alat bantu seperti itu, mengajarnya tidak usah terlalu itu ya Bu ya, terlalu apa istilahnya?
Ngoyo, ngoyo. Iya, terlalu betul, ngoyo Bu dan Ade. tidak perlu batuk-batuk juga ya Bu ya, sampai harus sakit Iya. tenggorokan. Oh ya Bu, alhamdulillah saya jadi ikutan senang ini Bu. Semoga rencananya Bu Nurul yang sudah matang ini, ide-idenya Bu Nurul ini dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Amin, amin Bu Ade. Terima kasih banyak Bu Ade sudah bersedia mendengarkan saya, meluangkan waktunya untuk saya, menemani saya berpikir sehingga saya bisa menemukan, mencari solusi dari permasalahan saya ini Bu Ade. Terima kasih banyak ya Bu Ade ya. Sama-sama Bu Nurul.